Salam berjumpa kembali Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, sahabat-sahabat, dan teman-temanku. Semoga kita semua tetap berada di dalam cahaya kelahiran Tuhan, siap menjadi duta kebenaran di tengah dunia kita masing-masing, berlandaskan pada apa yang menjadi pesan dari kelahiran Tuhan yang telah kita rayakan. Pada kesempatan ini kita kembali mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur di umur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap tangis yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, fenomena peperangan dewasa ini tentu mengorbankan begitu banyak manusia, tidak terkecuali di dalamnya adalah anak-anak. Kita memahami peperangan terjadi karena adanya kekuasaan otoriter bisa jadi, tetapi juga kekuasaan yang tidak mau membagi atau tidak mau untuk berdiskusi, duduk bersama untuk membicarakan perdamaian. Salah satu solusi yang diambil adalah perang, ataupun juga bahwa kita juga sering mendengar bagaimana orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang menghabisi setiap orang atau membunuh setiap orang yang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan atau yang tidak sesuai dengan ideologi yang mereka terapkan. Termasuk di sana juga anak-anak menjadi kurban dari kebengisan, dari kesombongan, dari keegoisan mereka. Pada hari ini tanggal 28 Desember kita merayakan pesta kanak-kanak Yesus. Pesta ini tentu merupakan suatu pesta sebagai bentuk penghormatan gereja kepada anak-anak Bethlehem yang telah dibunuh oleh Herodes. Anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun yang tidak bersalah menjadi kurban dari kekuasaan atau menjadi kurban dari orang yang haus akan kekuasaan atau seseorang yang otoriter karena kekuasaannya. Herodes adalah seorang raja yang memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua anak-anak bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Tentu kita mengetahui latar belakang dari peristiwa ini karena Herodes mendengar berita simpang siur bahwa telah lahir seorang raja di Bethlehem. Tentu di sini
Herodes merasa bahwa dirinya akan disaingi, atau dirinya merasa bahwa akan ada kekuatan lain yang menyerang kekuasaannya atau menyerang kemapanannya, sehingga dia pun bisa turun dari tahtanya dan menjadi orang biasa. Mungkin hal inilah yang melatar belakangi Herodes, sehingga kemudian dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Sepintas lalu kita melihat peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang menjadi konsekuensi dari berita simpang siur akan kelahiran Yesus di Bethlehem, atau pasca kelahiran Yesus di Bethlehem, di mana setelah Yesus dilahirkan, ketika para Majus mengunjungi dia, Yesus pun di sini di dalam mimpi Yusuf diperintahkan oleh malaikat Allah untuk menyingkir ke Mesir, dan tentu di sini meninggalkan suatu peristiwa di mana anak-anak lain yang ditinggalkan itu menjadi kurban. Namun satu poin penting yang bisa dilihat di sini bahwa anak-anak itu menjadi martir. Mereka itu dilihat sebagai pembela Sang Mesias, atau mereka itu rela mengorbankan darah putih mereka demi menyelamatkan Sang Mesias, atau juga mereka meninggal sebagai martir, sebagai benteng pertahanan bagi Sang Mesias yang telah lahir. Dan tentunya di sini bahwa mereka semua pun akan memperoleh suatu ganjaran yang layak dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri, yang tentunya melihat setiap perjuangan manusia atau melihat perjuangan anak-anak itu, meskipun mereka masih dalam keadaan pasif ataupun perjuangan mereka belum nampak seperti perjuangan orang dewasa, tetapi di sini mereka sudah tampil sebagai martir demi membela Sang Mesias. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa pesta kanak-kanak Yesus juga pada kesempatan ini hendak menggugah hati kita yang mungkin terlalu menyombongkan diri, atau yang mungkin selalu menganggap diri benar, atau yang mungkin tidak mau dikritik, atau yang mungkin tak ingin peristiwa-peristiwa lain akan mengganggu kemapanan kita, atau tidak ingin orang lain mengganggu kita, tidak ingin orang lain berseberangan dengan kita. Di sini anak-anak Bethlehem mengajarkan kita untuk meninggalkan semua itu. Mereka menunjukkan kepada kita Mesias sudah lahir bagi kita. Oleh karena itu, apapun yang akan dikatakannya itu adalah suatu pernyataan kebenaran. Cahayanya memancarkan kebenaran untuk kita. Oleh karena itu, segala pengalaman-pengalaman lama yang mungkin melekat dalam diri kita, kita tinggalkan. Dan kemudian kita mengejar Sang Mesias yang telah lahir itu, atau mengikuti Dia yang telah lahir itu. Karena anak-anak Bethlehem yang telah mati menunjukkan suatu perjuangan mereka kepada kita atau untuk kita, agar kita bisa memperoleh keselamatan itu, atau agar kita bisa mengalami Yesus yang lahir itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita masing-masing. Dan tentunya suatu bentuk kehidupan baru itulah yang menjadi harapan dari perjuangan anak-anak itu untuk kita masing-masing. Apalah gunanya hidup kita ini diwarnai oleh kesombongan, diwarnai oleh keangkuhan, diwarnai oleh arogansi, diwarnai oleh diri yang kebal terhadap berbagai kritik, kalau kita tidak mampu untuk atau tidak menunjukkan kasih bagi sesama,
atau di sana kita mengorbankan orang lain, atau di sana kita menjadi diri yang tertutup atau benteng yang tertutup bagi kehadiran Allah dan sesama. Semuanya itu hampa di hadapan Tuhan. Lihatlah perjuangan anak-anak itu demi menyelamatkan Mesias dan juga demi menyelamatkan kita semua, karena mereka secara tidak langsung menunjukkan kepada kita atau membela kita agar kita tetap mengalami Mesias yang telah lahir nantinya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini, perjuangan anak-anak Bethlehem, menjadi suatu kekuatan diri kita juga untuk mampu rendah hati, untuk mampu bersikap jujur, adil terhadap sesama maupun di hadapan Allah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.